Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka maksud dan tujuannya adalah menyibukkan waktu-waktu anak-anak kita dengan perkara yang bermanfaat lagi berfaedah, yang nanti kembalinya itu kepada mereka sendiri, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, akan kembali pada kebaikan. Kalau kita menyibukkan waktu anak tadi pada perkara-perkara yang bermanfaat lagi berfaedah, maka puncak akhirnya akan kembali kepada mereka sendiri berupa kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Apa bentuk pemanfaatan waktu yang bermanfaat? Bagaimana cara memanfaatkan waktu luang, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat? Apa bentuknya? Min ta'limihim al-ilman nafi', berupa mengajari mereka ilmu yang bermanfaat. Waktu luang, ajari anak misalkan sholat, ajari wudhu ketika liburnya mereka. Wa ta'limihi ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa ukhrahum, serta mengajari mereka pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka nantinya dalam urusan agama ataupun urusan negeri akhirat. Ini juga alangkah bagusnya orang tua di masa libur, dia yang kerja sibuk ngambil cuti, anaknya juga libur, ngumpul di rumah, orang tuanya mendidik, mengajari anaknya hal-hal yang bermanfaat. Tidak harus dari pagi sampai sore belajar terus, tapi diarahkan waktu-waktu luang ini tadi. Fala haraja min ayyufarriqa al-insanu syai'an min awqatihi wa yunazzimaha lahum. Tidak masalah, diperbolehkan bagi seseorang untuk menata waktunya, menyusun waktunya. Fayaj'alu awqatan qul in syi'ta jadwalan fihi tartibat lahum. Boleh bagi dia membuat waktu atau jadwal untuk anak-anak tadi. Barnamij ilmi, ada program ilmiah. Jadi dalam sehari misalkan waktu liburan, dari pagi misalkan setelah sholat subuh sampai jam 6 pagi, itu waktu baca Al-Quran, waktu belajar, diperbolehkan. Kemudian dari jam 6 sampai jam 8 itu waktu mungkin sarapan, mandi dan yang lainnya. Nanti jam 8 mungkin diisi dengan waktu belajar perkara-perkara yang misalkan belajar masak-masak, atau dia belajar, anaknya diajak membuat meja, bagaimana caranya, atau hal-hal yang positif. Barnamij tarfihi mubah, diperbolehkan juga bagi orang tua membuat program tarfihi untuk senang-senang, jalan-jalan, hukumnya mubah. Jalan-jalan ke perkara yang mubah. Misalkan anaknya diajak ke gunung, ke puncak, ke pantai. Karena kita di Palembang ini tidak ada pantai, diajak naik ketek, LRT, diajak naik bus, diperbolehkan. Ayo jalan kita tadi, dibuat waktu, diperbolehkan. Perkara-perkara yang tarfihi mubah. Jangan perkara-perkara yang haram. Nah ini liburan nak kita nak. Kita jalan-jalan, kemana? Jalan-jalan wisata religi. Kemana? Kuburan 9 wali nak. Nah ini ngajak ya anak untuk perkara yang haram. Barnamij saqafi, juga boleh membuat program saqafi, kebudayaan. Boleh, selagi budaya-budaya tersebut hal-hal yang tidak ada pertentangan dengan syariat. Misalkan bisa olahraga atau hal-hal yang lainnya. Barnamij ghidai, program makan-makan, dibuat jadwal. Nanti jam sekian kita program makan-makan. Bisa makan-makan dalam bentuk masak sendiri, atau mungkin sesekali di luar, makan bakso di mana? Bengkel bakso. Nah, atau makan-makan di mana? Mungkin makan pizza, atau mungkin di kampung kecil, yang dekat Celentang, atau mungkin Sri Melayu atau makan bindang dan yang lainnya, diperbolehkan perkara yang mubah. Ini yang selain itu. Dibandingkan dibuatkan program ini nak, program kamu liburan ini gimana ini melanjutkan bapak main game ini kalah di level 5. Program kamu liburan kamu lanjutkan bagaimana level 5, level 6, level 7, 8, 9 sampai 10. Pokoknya anaknya dari pagi sampai sore main game. Berhasil selama sepekan anaknya bisa mencapai level 10. Seperti ini bukan perkara yang bermanfaat, tapi perkara yang tidak bermanfaat, bahkan bisa mengantarkan kepada mafsadat bagi anak tersebut.
baromij yashghal awqatahum fiha, yaitu program-program yang bisa mengisi waktu-waktu mereka, yantafi'una jami'an, sehingga bisa mereka ambil kemanfaatan pada program tersebut. Wa yanfa'u kullun minhum mujtama'ahu, sehingga masing-masing mereka bisa memberikan manfaat di masyarakatnya. Wa yakunu labinatan salihatan fi hadzal mujtama', serta mereka nantinya akan menjadi batu bata, pondasi dasar yang bagus untuk masyarakat. Kalau orang tua mendidik anaknya di masa kecil untuk mengerjakan perkara-perkara yang positif, nanti di masa mendatang dia pun akan bermanfaat. Kalau anak dibiasakan dari kecil waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, nanti ketika dewasa luar biasa dia. Bukan orang yang pemalas, orang yang punya etos kerja yang tinggi, profesional kalau kerja. Bukan sebagian orang di zaman sekarang, banyaknya pemalas. Kalau zaman dahulu orang-orang kampung umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun berani garap satu bidang tanah. Zaman sekarang umur 17, 18 ya, dia tidak berani garap satu bidang tanah, tapi jebol ruko ya, nyegat motor di jalan, itu keberaniannya, begal sama maling. Ini tatkala anak-anak yang tidak dibekali waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika di masa mendatang dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan agama, tidak punya kemampuan dunia. Dunianya lewat, agamanya lewat. Ini namanya khosirat dunia wal akhirah, kerugian di dunia dan di akhirat. Demikianlah bentuk metode-metode yang beragam untuk menyibukkan waktu anak-anak kita dengan hal yang bermanfaat.